Angel, gadis Manado yang yakin akan imannya tuh menjadi muslimah. Alhamdulillah, Angel kemarin sudah bersadar di Studio Gramala Jakarta. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol biasa aja ya. Angel aslinya kan dari keluarga Manado ya. Manado, cuman lahirnya tadi bilang bukan di Manado, di mana? Di Banjarmasin. Banjarmasin. Kok bisa gitu? Orang tuanya lagi ngerantau? Orang tua lagi ngerantau. Ketemu di Banjarmasin. Oh, siapa yang merantau, siapa? Papanya? Papa. Kalau mama asli Banjarmasin? Manado. Oh, Manado Papa juga? di rumah keluarga. Oh gitu, jadi sama-sama Manado, cuman ketemunya malah di Banjarmasin. Jadilah Angel gitu ya. Angel berapa saudara? 2. Paling nomor berapa? Bungsu. Oh, nomor paling kecil? Iya. Oke. Ya kemarin kan sering nonton Kodondi. Nonton saya? Yang Ya, siapa? terus kepikiran juga. Pikiran? Oh. Pikiran Yesus itu matinya di kafani. Oh, oke. Puasa juga. Ya, sunat juga. Sunat. Nggak makan babi. Nah itu. Angel makan babi gak? Sebelumnya? Sebelumnya makan. Doyan ya berarti ya? Enak ya? Jujur ya? Jujur. Sebelumnya gereja apa Angel? GPDI. Oh iya, GPDI ya. GPDI. Nah, orang tua aktif di gereja berarti? Orang tua kakak sih, lebih ke kakak. Oh kakak. Gereja GPDI-nya di Manado atau di Jakarta? Manado. Di Manado. Nah terus ceritanya gimana tuh, kok bisa atau nonton video saya itu gimana? Sering didengerin. Mas Gilang kenal sama Angel kapan? Waktu saya ke Manado, lagi ada agenda di Manado, terus ketemu Angel di sana. Angel. Bukan di gereja ketemunya kan? Oh bukan, bukan di gereja. Pas lagi agenda di sana ketemu Angel, kenalan, terus bilang ajak, pas sudah balik ke Jakarta, lalu saya ajak ke Angel untuk ke Jakarta, untuk kalau memang mau serius, ayo kita jalanin gitu. Garen mau ke Jakarta. Padahal Mas Gilang ini juga orang tuanya juga Manado juga. Manado Jawa, papi Manado, mami Jawa. Manado Jawa. Ya. Tapi Gilangnya lahir dan besar di Jakarta. Oh di Jakarta. Orang tua juga di Jakarta. Orang tua di Jakarta. Berarti orang tua memang hijrah dari Manado gitu. Merantau juga papanya. Oh iya, merantau ke Jakarta kalau papi. Kalau mami juga sama sih, merantau juga ke Jakarta sama. Kalau papi mualaf. Oh papinya mualaf. Papi mualaf juga. Oke. Papi itu 5 bersaudara, yang 4 mualaf semua. Oh masuk Islam semua. Termasuk papinya Gilang. Iya. Oh. Yang 1 masih Kristen. Masih Kristen. Tapi sudah almarhumah perempuan paling kecil. Oh, sudah meninggal. Kalau Kristen meninggal, kita jangan sebut almarhumah. Oh, salah. Kita sebutnya mendiang aja. Mendiang, oh ya. Sudah meninggal. Yang masih Kristen itu sudah meninggal. Oke. Nah, yang 4 masih ada? Masih ada. Mualaf semua itu? Mualaf semua sudah Islam. Berbarengan atau? Oh, enggak, berbeda-beda. Beda-beda. Semuanya di Jakarta atau di Manado? Di Jakarta semua. Oh, di Jakarta semua. Oh, oke. Nah, terus waktu udah ketemu Angel diajak masuk Islam sama Gilang atau gimana? Oh enggak. Jadi Gilang tanya dulu nih, kan di usia Gilang, ini Gilang beda usia kan 16 tahun kok. Widih, pintar juga ya Gilang ya. Gilang sama Angel. Di saat ini aku bukan cari pacar lagi, cari istri. Kalau memang mau serius dalam rumah tangga kita harus satu prinsip, nggak bisa 2 prinsip. Jadi kalau memang kamu mau niat dan serius sama aku nggak maksain kamu buat pindah ke Muslim. Kamu dalami aja dulu keyakinan yang kamu anut atau kamu peluk nih pada saat itu. Kristen kamu dalami deh, lalu kamu ambil keputusan. Kalau memang kamu sudah yakin untuk masuk Islam karena niat dari diri sendiri, ayo kita jalan serius, jangan karena aku. Iya. Bener nggak jalan gitu? Benar. Hah? Nggak dipaksa? Nggak dipaksa sama sekali. Pernah ngimpi nggak atau pernah nyangka nggak pakai hijab kayak gini sekarang? Gimana? Iya. Nggak pernah nyangka? Iya. Terus gimana rasanya sekarang udah pakai hijab?
Kaget aja sih, nggak nyangka. Kaget. Iya. Tapi pernah tahu nggak bahwa di Bible-nya Angel yang dulu nih, saya nggak tahu Angel pernah baca apa enggak, perempuan juga harus pakai kerudung. Nggak pernah baca tapi pernah dengar. Pernah dengar? Iya. Oke. Pernah lihat nggak lukisan, foto, atau gambar Maria, Ibu Yesus, Iya. nggak pakai kerudung? Pernah lihat nggak? Pakai sih, Pakai? menutup kepala gitu. Ibunya Yesus pakai kerudung. Kenapa orang Kristen pada nggak pakai kerudung ya? Iya. Iya. Itu mungkin salah satunya, ya benar. Yang bikin Angel berpikir atau gimana? Selain itu, Pak, mungkin ada lagi? Karena kan yang sekarang umat Islam lakukan, malah kebanyakan ada di cerita di dalam Bible gitu. Baik kerudung, yang sholat, sujud, yang makan babi, yang sunat, yang dikafani. Sekarang yang menjalankan kan malah orang Islam. Iya. Selama jadi Kristen pernah kepikiran gitu nggak? Nggak pernah. Dulu waktu di gereja dengarnya cuma khotbah-khotbah pendeta, Iya. nggak pernah ngomong gitu ya. Nggak. Terus setelah diajak sama Mas Gilang masuk Islam, gimana Angel waktu itu? Nggak ngajak sih dia. Nggak ngajak loh. Oh, maksudnya ngajak untuk mempelajari ulang gitu kan? Jadi kan awalnya Mas Gilang setelin videonya ke Dondi. Oh gitu. Terus? Ya aku nggak pengen denger aja, ya acuh. Tapi lama-lama denger, oh iya juga ya, kok gini ya, kok gini ya. Terus? Gitu. Pengen mendalamin aja. Lebih Sebelumnya pernah mendalamin Bible nggak? enggak gitu. Kakaknya yang mendalamin ya? Iya kakak. Nah, ketika Angel sudah bersyahadat, itu kakaknya langsung tahu atau gimana? Langsung tahu. Langsung tahu. Langsung tahu. Dari video. Dari YouTube? video. Dari YouTube. Dari video. Oh, malah dari Gilang. Dari postingan Gilang. Oh, postingannya Gilang. Terus setelah tahu kakaknya, Dia kakak doang. perempuan, kakak laki? Laki. Laki-laki. Pendeta. Nggak cuma Aktif. di gereja. Terus langsung ngubungin Angel dong. Iya langsung. Gimana? Yang Kata ditanya dia- apa? Yang ditanya? Kata dia, kamu buang Yesus gitu. Buang Yesus. Iya, gitu. Buang Yesus kemana? Gitu. Terus? Tapi belum direspon. Aku Oh, Angel nggak respon. belum. Angel tahu nggak di Islam itu sebenarnya kita juga beriman kepada Yesus. Di Quran, Yesus atau Isa alaihissalam atau Isa al-Masih itu disebut 25 kali. Ya, Nabi Muhammad SAW cuma 4 kali, 5 kali lah sama Ahmad. Berarti Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus itu disebut 5 kali lebih banyak daripada Nabi Muhammad SAW. Dan di Islam, imannya orang Islam itu tidak sempurna kalau tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Kalau tidak beriman kepada Yesus Kristus. Udah tahu gitu? Baru tahu. Baru tahu? Baru tahu. Di Quran ada sebuah surat itu kitab lah ya. Kan kalau di kitabnya Kristen kan ada Matius, Markus, Lukas gitu kan. Iya. Di Quran ada surat itu namanya Maryam. Nama daripada ibu daripada Nabi Isa alaihissalam. Di Bible ada nggak? Kitab Maria gitu ada? Nggak ada. Nggak ada. Jadi di Quran malah kita memuliakan Maria, memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Jadi orang Islam juga harus beriman kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, termasuk Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus. Selama ini Angel taunya Yesus Kristus sama Isa al-Masih sama atau beda? Sama. Orangnya sama. Iya orangnya sama. Cuma ceritanya beda gitu ya. Kalau yang Angel tahu di Islam, Nabi SAW gimana? Disalib nggak? Enggak. Nggak disalib, nggak dibunuh, nggak disalib kan? Beda sama di Bible. Cuma ceritanya aja beda, tapi orangnya sama, tahu kan? Udah tahu. Jadi sampai sekarang belum respon ke kakak? Belum. Ke orang tuanya? Orang tua? Orang tuanya udah. Terus orang tuanya gimana? Orang tua aman-aman aja. Aman? Aman. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh gitu, jadi orang tuanya nggak masalah Angel masuk Islam? Nggak masalah sama sekali. Udah pernah ketemu sama mamanya Angel? Belum. Kalau secara langsung belum, baru video call aja. Oh, video Karena call. kan jaraknya jauh. Setelah Angel bersyahadat kemarin, gimana ada
apa mungkin cercaan, makian atau apa gitu ada dari teman-teman atau dari mana gitu? Banyak sih. Banyak? Banyak. Di mana? Lewat apa? Lewat chat. Oh, chat. Ada juga membuat telepon ya kemarin. Siapa? Teman-teman dari teman-teman atau dari teman kerja? Teman kerja. Ya yang di Manado. Oh, yang di Manado. Iya. Banyak juga yang. Boleh dong ceritain dong apa aja dong yang diterima dari mereka apa aja coba? Semua kata-kata sih sama aja ya. Oh, sama. Iya, kamu ini buang Yesus lah. Ninggalin Yesus. Iya, gitu. Sama aja sih. Terus nggak respon? Sempat direspon ya, bilang aku memang niat dari diri sendiri dong. Memang aku yang mau. Ya. Oh, Mas Gilang juga ini ya apa posting ya? Posting juga ya. Nah itu ada pro dan kontra juga tuh. Ada yang mau yang pro ya semoga istiqomah kan banyak sekali. Dan yang kontra pun juga banyak kok. Banyak juga. Sampai ya netizen yang banyak banget ini ngeselin. Akhirnya yang paling ngeselin saya respon satu aja. Oke. Saya respon satu. Apa ya di chat ya? Itu tapi IG-nya Mas Gilang. IG-nya Angel kok. Oh, IG-nya Angel malah. Iya. IG-nya Angel. Kayaknya nonton di YouTube ya. YouTube. Terus di YouTube. DM langsung ke. Oh, DM langsung. Iya. Langsung DM ke Angel. Netizen. Ditanggupin nggak? Direspon? Oh, yang respon Mas Gilang. Cuma satu aja yang saya respon kok. Nah dia bilang hanya karena cinta ke manusia kamu ya nanti cinta Tuhan Yesus. Terus saya balas kok, Yesus bukan Tuhan, dia Nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu kan klaim Islam. Sejak kapan umat Yahudi dan Kristen mengakui Allah Subhanahu Wa Taala? Oh gitu. Dan bukannya Yesus memanggil Allah dengan sebutan Bapa? Apakah orang Islam memanggil Allah dengan sebutan Bapa? Mikir deh, jangan dibutakan cinta. Itulah pentingnya wanita berkarir. Terus saya balas, baca dan dalami Bible atau Alkitab Anda. Tonton video kode iklan. Sampai di Bible mereka sendiri kan juga pakai kata Allah tulisannya. Iya, kan mereka kan nggak membaca itu kan kok. Nah, makanya saya sampaikan tonton video kodonitan sampai selesai. Beliau menyampaikan semuanya berdasarkan dalil atau ayat-ayat yang ada di Bible atau Alkitab Anda. Terus saya masuk Islam bukan karena pasangan saya, tapi niat dari diri sendiri untuk keselamatan diri saya pribadi. Nah, sebentar. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Di sini ada kata Tuhan pakai huruf besar semua kan? Nih, Tuhan huruf besar semua kan? Kata Tuhan huruf besar semua ini diterjemahkan dari kata Yod He Vav He yang orang Kristen ciptakan menjadi Yahweh. Pernah dengar kan? Iya. Nah, yang huruf besar semua ini yang disebut sebagai nama pribadi Tuhan bangsa Israel. Ya, ini yang dari bahasa Ibrani diterjemahkan dalam bahasa Arab dalam buku ini kan Exodus ya, pasal 3 ayat 15 ya. Sama kan? Ini kan 15 kan? Perhatikan, di sini ada kata apa nih? Hilang yang bisa baca nih. Allah. Kata Allah ini untuk menerjemahkan kata Tuhan yang huruf besar semua di sini. Berarti orang Yahudi ketika menerjemahkan bahasa Ibrani mereka ke bahasa Arab, kata Yod He Vav He itu diterjemahkan menjadi kata Allah. Nih. Bukti. Nah ini nggak cuma satu, nanti ada lagi yang lain. Ini lagi saya pelajarin. Gitu. Berarti kalau yang tadi bilang bukan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka nggak tahu ini. Orang Ibrani menganggap Yod He Vav He itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu sama. Nah dia sampai ayolah kalau berani malah
ini agak lucu di sini kok. Ayolah kalau berani fair, mari sama-sama tutup Alkitab dan Al-Quran, lihat dari fakta histori ajaran mana yang ceritanya benar menurut sejarah. Dibilang. Ceritanya benar menurut sejarah. Terus sama-sama tutup kitab dan Quran. Terus kita balas, coba tunjukkan ke saya dalil atau ayat bahwa Yesus adalah Tuhan dan sembahlah aku dan Yesus bukan utusan Allah. Oh itu Gilang atau kita yang balas? Oke. Kita balas. Kita minta dalilnya dari mereka. Dari zaman Zakir naik itu mulu kalimat kebenaran kalian katanya dia. Dia satu-satunya yang minta disembah di Alkitab itu cuma iblis saat mencobai Tuhan Yesus di gurun. Yakin? Kata dia. Terus kita balas pakai emot senyum aja. Menurut kamu ketika Tuhan Yesus mengatakan dia dan Bapa adalah satu, itu berarti apa? Dia ngomong. Okay. Terus ketika murid-muridnya memanggil Yesus guru dan Tuhan, apakah Tuhan Yesus menolaknya? Oke. Ini supaya nggak tumbuk-tumbuk, kita bahas satu-satu ya. Angel ini supaya buat belajar juga ya. Di Perjanjian Lama itu ada yang disebut dengan Yehova itu bilang yang diminta disembah cuma dia doang. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Ya kan? Itu berarti Allah yang minta disembah kan? Begini. Ada nggak ayat Yesus mengaku nabi di sini? Mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Perikopnya apa judulnya? Yesus ditolak di Nazaret. Berarti Yesus kalau ngomong begitu, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di rumahnya sendiri. Berarti Yesus lagi ngomongin siapa? Lagi ngomongin diri sendiri. Berarti dia ngakunya apa? Nabi. Matius 21 ayat 11. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Dengar nggak? Nah, semoga dia nonton. Matius 13:57 sama Matius 21 ayat 11. Nanti ada lagi yang Yohanes 4:19. Seorang perempuan juga nyebutnya Nabi. Menurut kamu ketika aku dan Bapa adalah satu. Iya. Oke. Aku dan Bapa satu itu adanya di Yohanes 10:30. Nih. Bapa adalah satu itu berarti apa ada ya, dia? Gini. Nah, ini saya jelasin ya Angel ya supaya Angel tahu ya. Tidak ini lama. Bagus sih soalnya nih. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Perhatiin, pekerjaan-pekerjaan yang telah ku lakukan. Ya, terus? Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Ya, tadi ada ayat kalimat-kalimat pekerjaan-pekerjaan yang telah kulakukan. Berarti kalau ada urusan pekerjaan, Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu, ini berarti satunya dalam apa? Kalau ada urusan dengan pekerjaan. Dalam konteks pekerjaan saja. Iya, jadi satunya satu apa? Satu pekerjaan. Satu pekerjaan, satu misi. Satu misi ya. Kalau orang Kristen bilang, kalau Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu, terus Yesus jadi Tuhan, karena satu dengan Bapa, baca ini enggak? Yohanes 17 ayat ini, yang hijau-hijau. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal satunya ya, gak ada dua-duanya ya. Terus? Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, supaya mereka menjadi apa? Satu. Sama seperti mereka. Sama
menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa. Baca lagi, coba. Oke. Di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Tuh. Supaya mereka murid-murid Yesus menjadi satu sama seperti Yesus satu dengan Bapa. Apa mau mentuhankan murid-murid Yesus juga kalau cuma kata satu dianggap Tuhan? Iya, paham. Berarti kalau mau satu dianggap Tuhan berarti ada berapa Tuhan? Ada 15 Tuhan gitu. 12 murid plus 3 Trinitas kan nggak mungkin. Jadi artinya Yesus juga berharap murid-muridnya menjadi satu dengan Yesus, sama seperti Yesus satu dengan Bapa dalam apa? Dalam tujuan, dalam misi gitu. Ya. Terus ketika murid-muridnya memanggil Yesus guru dan Tuhan, apakah Tuhan Yesus menolaknya? Oke. Nah, Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memanglah akulah guru dan Tuhan. itu yang berarti yang dia bilang itu kan, itu ada di Yohanes 13:13. Sekarang saya bandingkan dengan Bible juga nih, bukan dengan Quran nih, dengan Bible juga. Bible. Coba tolong dibaca aja yang garis bawah nih. Yohanes 13:13. Tuh, Gilang tolong cek. Ya. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Yang ini Tuhan, Tuhan. yang ini Tuhan. Boy. Yohanes 13:13. RAI tahun 2011. Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Oh, nih sebelumnya dia nanya balik. Sekarang saya balik nanya. Apakah ada saksi lain selain Muhammad yang menyaksikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang kalian sembah itu? Kalau yang dia maksud Nabi Muhammad SAW menerima wahyu di Gua Hiro, yaitu cuma ada Nabi Muhammad SAW dan Malaikat Jibril alaihissalam. Kalau mau ditanya siapa saksinya? Saksinya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus Malaikat Jibril alaihissalam. Tapi kalau dia tanya Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj, ketika diangkat ke Sidratul Muntaha, saksinya siapa? Kalau dia nanya begitu, boleh tanya juga ketika Nabi Musa menerima wahyu di Gunung Sinai, wahyunya siapa? Ada nggak? Ya nggak ada juga gitu. Kalau nggak ada juga, berarti mereka double standar. Namanya wahyu, butuh saksi apa? Saksi manusia. Sekarang tanya lagi, siapa saksinya ketika Yesus dibawa sama iblis ke atas gunung paling tinggi? Pernah baca? Enggak. Ada di sini. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Siapa saksinya? Ayat ini, Pak. Oh, Yohanes 10:30 udah saya jawab. Yohanes 13:13 sudah dijawab. Udah kan jelas? 10:30 satu dalam hakikat. Satu dalam tujuan. Kalau orang Kristen bilang Yesus dan Bapa adalah Tuhan dalam satu hakikat, ketika Yesus disalib di atas kayu salib, Yesus teriaknya apa? Masih ingat nggak? Eli, Eli, lama sabachthani. Iya. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lo katanya satu, kok ditinggalin? Ya, jadi maksudnya aku dan Bapak itu satu, itu adalah satu dalam tujuan, dalam misi. Buktinya Yesus di Yohanes 17 ayat 21 kan tadi bilang, berdoa supaya murid-muridnya juga satu dengan Yesus, sama seperti Yesus satu dengan Bapa. Dibilang kan debat kalian. Yesus, itulah kan emang Yesus adalah utusan dalam kurung firman Allah. Terus masalahnya apa deh? Ya sepakat, Yesus dan Yohanes adalah utusan Allah. Mereka manusia. Kalau Yesus Tuhan, apakah Yohanes juga Tuhan? Kita tanya seperti itu, Pak. Terus kita bahas lagi dalam buku khusus. Kan karena setiap hari kok kita nonton channelnya Kododi. Dalam buku khusus calon pastor, di situ di situ diterangkan banyak ayat bahwa ayat tersebut adalah ayat sisipan. Artinya tulisan tangan manusia disisipkan ke Bible dan menjadi ayat. Al-Quran atau Alkitab merupakan kitab suci. Jika sudah ada campur tangan manusia, apalagi disisipkan ke dalam kitab suci, apakah kitab tersebut asli atau tetap suci?
Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Nah ini ada catatan kaki di bawah nih. Ya, ayat 7-8, kata di dalam surga sampai di bumi, keterangannya bagian ayat ini apa? Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang Terus? paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Terus? Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin, dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Coba tolong diulang, karenanya apa? Karenanya pasti ini tidak asli. Karenanya Bagian ini pasti tidak asli. bahasa apa? Oh, tidak sih. Palsu. Nggak nonton debat sekalian? Nah itu kok ini masih dibilang kita ngeyel terus Kita ngeyel, orang ini dari dokumen mereka. itu namanya beriman buta. Kita dikatain akhirnya kita kirim video kododitan. Kalau dari pihak Anda ada yang berani menantang debat atau diskusi lintas agama dengan kododitan, kabari saya. Dan apabila kododitan kalah dalam debat, saya akan murtad atau kembali ke Kristen. Oh, si Angel tuh yang Angel. ngomong. Woy. Angel, nah. Terus saya tunggu infonya. Nanti akan saya langsung sampaikan kepada kododitan. Tolong jangan chat saya lagi kecuali Anda memberikan info terkait hal yang saya sampaikan di atas. Terima kasih. Terus dia bilang apa? Nah dia chat ini. Terus waktu Elia diundang sama Samuel Chris di podcastnya bareng Dondi, Dondinya nggak mau. Walah kata dia. Orang-orang kayak kamu ini yang jadi mangsa Dondi karena gampang disetir. Nih, ini pertama kali Samuel waktu itu ngundang saya. Dia mau ngundang saya mau bawa Bible. Ya. Saya bilang sama si Samuel Chris, yaudah nggak apa-apa, nanti gua bawa Bible. Nah, si Samuel Chris sendiri yang nggak mau ada perdebatan di podcast dia. Samuel Chris tuh maunya ada ya semacam kayak kesaksian lah ya, kesaksian dari mualaf sama kesaksian dari murtadin. Murtadin yang dimau sama Samuel Chris itu murtadin. Jadi waktu itu akhirnya jadilah podcast yang diundang saya dan Pendeta Reza Solihin Mendiang. Mendiang nih sudah meninggal nih. Iya. Nggak lama podcast sama saya meninggal, sakit ya. Iya. Jadi ketika itu sudah terjadi podcast yang datang saya dan Pendeta Reza Solihin. Ya udah kita ngobrol di situ penuh dengan persahabatan, nggak ada macam-macam. Kalau dia bilang saya nggak mau debat di podcast Samuel Chris, suruh dia tunjukin saya ngomong nggak mau. Saya nggak pernah nggak mau. Cuman ini kan podcast nih, bukan debat kalau podcast. Kalau di Samuel Chris debat, apakah Samuel Chris bisa menyediakan moderator? Apakah Samuel Chris bisa menyediakan timer? Apakah Samuel Chris bisa menyediakan petugas keamanan? Enggak, bukan debat. Kalau video saya yang tadi diperlihatkan, itu kan video saya nantang Elia bahwa pendeta debat sama saya di gedung atau di hotel. Aku sebenarnya udah mau menjauh dari konten agama, nih kata Samuel Chris. Aku sebenarnya udah mau menjauh dari konten agama. Ya, ada ya nih. Nanti ini bisa di screenshot. Karena apapun yang kita bahas pasti ada pihak yang beda. Saya bilang, justru itu saya boleh beda tapi nggak boleh permusuhan. Tuh, saya jawaban saya dulu. Ya kan? Ya. Ya, nanti bisa di screenshot. Si Samuel Chris sendiri sudah nggak mau dari konten agama. Ini dia ngomong ini Desember tanggal 28 sebelum tahun baru. Oke. Ya. 28 Desember. Dan, jadi kalau dia bilang saya nggak mau, coba suruh dia tunjukin screenshot WA-nya Samuel Chris sama saya nggak mau debat. Ya mudah-mudahan sih Angel gini-ginian jangan down gitu lah.